Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu. Hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan hukum pidana adat. Tentunya meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, bukan berarti kita kemudian menjadi libur kuliahnya. Kebijakan pemerintah dan kampus kemudian menyelenggarakan konsep perkuliahan di rumah saja. Jadi meskipun di rumah kita tetap lakukan belajar mengajar, tetap belajar secara mandiri, dan juga tetap kita melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghindaran dari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pidana adat Baduy yang akan kita setarakan juga dengan bagaimana pengaturan di hukum pidana nasional. Asas atau asas legalitas. Asas legalitas yang kita pahami dalam ilmu hukum pidana adalah nullum delictum nulla puna sine previa legibunali, yang intinya bahwa tidak dapat seseorang dikenai sanksi hukuman sebelum ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lihat apakah Baduy juga memiliki konsep tentang asas legalitas ini. Rupanya Baduy juga memiliki pengaturan yang sama, tetapi walaupun mereka tidak diatur dalam hukum tertulis, tetapi bukan kemudian peraturan hukum pidana tersebut tidak dapat kita temui atau tidak dapat kita jumpai di hukum pidana adat Baduy. Mengenai asas legalitas, di Baduy ada semacam pepatah dari leluhur mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu nubuyut temenang dirobah, bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan, yang telah diatur oleh leluhurnya mereka, maka itu tidak boleh dirubah. Sebagaimana kita bisa lihat sekarang, misalnya masyarakat adat Baduy Dalam itu begitu ketat menjalankan hukum adatnya mereka. Di antaranya, jika hari ini kita melihat masyarakat Baduy belum atau tidak memilih tidak menggunakan listrik, itu bukan semata-mata karena mereka melihat ada aturan adat yang terlebih dahulu sebelumnya bahwa leluhur mereka pun tidak menggunakan listrik, tetapi juga hukum adat Baduy ini memiliki kemampuan untuk memandang atau memotret masa depan. Kemungkinan jika mereka menggunakan listrik, maka akan terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan ketika listrik itu masuk. Maka dalam hal ini bisa kita samakan kemudian pepatah nubuyut temenang dirobah bisa juga kita samakan sebagai asas legalitas. Selain asas legalitas, apakah kita juga bisa temui kesamaan-kesamaan dari pengaturan asas-asas yang menurut ilmu hukum pidana juga bisa dapat kita pelajari atau kita temui di hukum pidana adat Baduy? Dalam ilmu hukum pidana setidaknya ada 3 asas yang dapat kita pelajari untuk kita bandingkan dengan hukum pidana adat Baduy. Di antaranya adalah asas teritorial. Hal ini didasarkan pada kedaulatan suatu negara. Maka konsekuensi ketika suatu negara memiliki kedaulatan, akan berlaku juga hukum dari negara tersebut sepanjang teritori atau wilayah dari negara itu sendiri. Di Baduy pun sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masyarakat adat Baduy terdapat 2 kelompok atau 2 komunitas masyarakat adat yang besar. Di antaranya adalah Baduy Dalam, yaitu Kesik, Cibeo, dan Cikertawarna, yaitu sebagai Tri Tangtu atau Tilu Tangtu, yang mana 3 kampung ini tidak akan bertambah meskipun jumlah warga Baduy Dalam bisa bertambah. Bagaimana di Baduy?
mengenai pengaturan asas teritorial. Asas teritorial dalam pidana adat Baduy itu berlaku sepanjang wilayah hukum wilayah adat atau wilayah dari masyarakat adat Baduy itu sendiri. Ketika kita melihat masyarakat adat Baduy dalam memiliki pengaturan tersendiri yang jauh lebih ketat dalam aturan-aturan hukum pidana adatnya, begitu juga berlaku di hukum wilayah hukum Baduy luar. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dalam hal ini, dalam ilmu hukum pidana, pembatasan berlakunya asas teritorial ini berlaku kuasi. Hukum pidana adat Baduy dalam berlaku untuk wilayah Baduy dalam, begitu juga hukum pidana adat Baduy luar berlaku untuk masyarakat adat Baduy luar. Berikutnya, selain asas teritorial, kita juga mengenal ada asas nasional aktif atau asas personalitas. Dasar dari asas personalitas ini adalah ada kata person atau subjek hukum, di mana hukum tersebut berlaku terhadap warga negara sepanjang warga negara itu mengakui hukum negaranya sendiri. Sekalipun dia berada di luar negara, maka hukum pidana itu tetap berlaku terhadap orang tersebut. Bagaimana dengan pengaturan di hukum adat Baduy? Ini hal yang menarik. Ternyata dapat juga kita jumpai, dapat juga kita pelajari, hukum pidana adat Baduy juga menerapkan hal yang sama. Bahwa orang Baduy kemanapun dia pergi, maka tetap terikat terhadap hukum adat dari Baduy itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, sebagaimana kita ketahui, masyarakat adat Baduy dalam itu memiliki pengaturan adat yang lebih ketat. Salah satu contoh diantaranya adalah ada larangan bagi Baduy, masyarakat adat Baduy dalam untuk penggunaan kendaraan. Kemanapun dia pergi, maka hukum adat pidana adat Baduy itu terikat terhadap orang Baduy tersebut. Maka larangan itu untuk menggunakan kendaraan umum itu juga berlaku untuk orang Baduy. Tetapi ini tidak hanya dimaknai dalam kesadaran hukum orang Baduy karena tidak ada orang yang melihat, tetapi ternyata masyarakat adat Baduy memiliki kesadaran hukum yang sangat bagus sekali, terinternalisasi. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, mereka tetap teguh dengan aturan adatnya, karena bagi mereka sanksi adat itu tidak hanya diberikan oleh pukun jaro atau perangkat adat yang lain, tetapi mereka memahami ada alam juga, ada kekuatan besar yang tetap memantau mereka, yang bisa memberikan sanksi berupa, entah itu berupa sial, entah berupa kemalangan, entah berupa kualat dan lain sebagainya. Jadi masyarakat adat Baduy juga bisa kita jumpai ada asas nasional aktif atau asas personalitas yang mengikat kepada masyarakat adat Baduy baik dalam atau luar, yang sekalipun mereka berada di luar wilayah adat Baduy itu sendiri. Lalu bagaimana dengan asas nasional pasif atau asas perlindungan? Apakah di Baduy juga bisa kita jumpai sebagaimana pengaturan asas nasional pasif yang intinya mengajarkan bahwa hukum pidana dapat berlaku terhadap orang luar wilayah negara ketika dia melakukan pelanggaran adat di wilayah tersebut. Artinya dalam hal ini
hukum pidana tidak melihat person tersebut dari wilayah atau negara tertentu. Sepanjang dia melakukan pelanggaran di wilayah negara tersebut, maka dapat berlaku hukum pidana atau sanksi pidana terhadap orang tersebut. Di Baduy pun ternyata sama. Kita bisa melihat bahwa efektivitas pemberlakuan hukum pidana adat Baduy tidak hanya untuk orang Baduy. Dapat juga berlaku, dapat juga dikenakan sanksi terhadap orang luar Baduy ketika dia melakukan kunjungan ke Baduy. Sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran, maka hukum adat Baduy akan melindungi mereka. Tetapi ketika mereka atau orang luar ini melakukan pelanggaran adat Baduy, hukum adat Baduy akan bergerak secara aktif. Tujuannya tidak hanya memberikan sanksi terhadap orang luar yang melakukan pelanggaran tersebut, tetapi lebih besar adalah menjaga keseimbangan kosmis dari alam dan hukum adat mereka. Sebagai contoh, pernah ada seorang wartawan senior melakukan pelanggaran adat, dia memasuki wilayah larangan. Maka orang tersebut dikenakan sanksi pidana adat Baduy karena telah melanggar batasan wilayah larangan. Di Baduy kita ketahui ada hutan larangan misalnya. Bahkan untuk orang dalam, orang Baduy sendiri pun itu ada sebuah larangan untuk memasuki hutan larangan tersebut, apalagi orang luar. Hal ini juga secara umum bisa berlaku. Sebagai contoh misalnya ketika ada pengunjung atau orang luar yang masuk ke dalam wilayah adat Baduy dalam, yang sebagaimana kita ketahui mereka lebih ketat. Sebagai contoh misalnya ketika mereka menggunakan alat elektronik. Di Baduy dalam ada larangan penggunaan alat elektronik seperti handphone, kamera, putar musik, laptop dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diaktifkan selama memasuki wilayah adat Baduy dalam. Ketika ada orang yang melanggar, maka dia bisa dikenai sanksi. Apa saja sanksi-sanksinya? Tentu tergantung dari level kesalahan yang dilakukan oleh orang luar tersebut. Mungkin bisa dimulai dengan berupa teguran saja, karena di Baduy tidak mengenal pemberian sanksi pidana adat yang tegas, yang ketat atau keras, sebagaimana kita lihat di hukum pidana umum. Teguran ini akan diberikan kepada warga yang terlihat menggunakan alat-alat elektronik tersebut. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa hukum adat Baduy tidak hanya ditegakkan oleh masyarakat adat Baduy dan perangkat adat Baduy seperti Jaro, Puun dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa mereka begitu selaras hidup harmonis dengan alamnya, dengan lingkungannya, maka alam pun bisa memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar hukum adatnya mereka. Ya, misalnya bisa saja orang itu akan mendapatkan kesialan, bisa berupa kesleo, entah nyasar, atau mungkin ada kesialan lain yang bisa terdampak terhadap dia. Jadi kalau kita melakukan kunjungan ke wilayah Baduy, kita wajib menghormati hukum adat mereka, kita wajib menjaga lingkungan mereka, karena dengan menjaga dan menghormati hukum adat mereka, kita juga turut menghidupkan hukum adat Baduy. Sekian.